Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana hari ini? Baik kan? Ibu juga baik. Nah anak-anak, mari kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Doa mulai. Cukup? Adakah hari ini yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat memahami pengertian sosiologi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perkembangan sosiologi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri sosiologi. Nah, yang pertama yaitu abad revolusi, adanya pemicu lahirnya sosiologi. Abad ke-18 Masehi, perubahan itu dikatakan revolusioner karena struktur atau tatanan masyarakat lama dengan cepat berganti dengan struktur yang baru. Maka ada 3 revolusi besar terjadi sepanjang abad ke-18 Masehi yang mengakibatkan perubahan besar di seluruh dunia, terutama di Eropa. Yang pertama, Revolusi Amerika ditandai dengan didirinya negara republik di Amerika Utara dengan sistem pemerintahan demokratis. Revolusi Amerika menggugah kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Yang kedua, revolusi industri ditandai dengan terjadinya perubahan besar dalam cara memproduksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Revolusi industri berpengaruh terhadap munculnya kalangan baru dalam masyarakat, yaitu para pemilik modal yang disebut dengan kaum borjuis dan para pekerja pabrik disebut kaum buruh atau proletar. Yang ketiga adalah Revolusi Prancis, menguatkan tersebarnya semangat liberalisme di segala bidang kehidupan. Di bidang sosial, semangat liberalisme muncul dalam kesadaran akan hak asasi manusia, sedangkan dalam bidang politik semangat liberalisme tampak dari penerapan hukum undang-undang. Nah, kemudian yang selanjutnya, sosiologi juga berkembang di Indonesia, ya, merupakan ilmu yang baru, yaitu di sini tokoh Indonesia ini adalah Sunario Polopaking, kemudian yang kedua di sini Hasan Sadli, kemudian yang ketiga adalah Selo Sumarjan. Secara gigih mengembangkan sosiologi sehingga mendapat julukan Bapak Sosiologi. Yang selanjutnya di sini adalah definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosios dalam bahasa Latin dan logos dari bahasa Yunani. Sosios berarti teman atau bersama orang, logos berarti studi mengenal atau ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia yang lain dalam kelompok dan produk yang timbul dari interaksi tersebut, seperti nilai, norma, dan kebiasaan. Nah, tokoh yang mengatakan adanya di sini sosiologi, ya, pengertian dari sosiologi adalah Auguste Comte. Auguste Comte mengatakan bahwa pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk
yang mempunyai naluri senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Artinya sosiologi mempelajari aspek kehidupan bersama yang terwujud dalam lembaga-lembaga. Yang kedua di sini Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial yang berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Yang ketiga adalah Max Weber, Verstehen atau tindakan sosial. Maka di sini ilmu yang mempelajari tindakan sosial atau perilaku manusia dengan berdasar pada teori yang sudah ada dan sifatnya adalah memperbaiki, memperluas teori dan yang sebelumnya sudah ada. Yang selanjutnya ciri-ciri sosiologi. Yang pertama empiris, berarti bahwa sosiologi didasarkan pada kenyataan serta akal sehat, bukan praduga yang sifatnya spekulatif. Yang kedua teoritis, berarti bahwa dalam sosiologi senantiasa menyusun hasil-hasil observasi dalam bentuk abstrak. Dengan demikian hubungan sebab akibat bisa dipelajari dan diamati kesimpulan yang logis dan menjadi teori. Yang ketiga kumulatif, berarti bahwa di dalam sosiologi teori disusun dengan berdasar pada teori yang sudah ada dan sifatnya adalah memperbaiki, memperluas, atau juga memperkuat teori yang sebelumnya sudah ada. Yang keempat non etis, berarti bahwa sosiologi tidak fokus pada baik dan buruknya sebuah gejala atau kajian, tetapi lebih fokus dalam menjelaskan gejala atau masalah tersebut secara mendalam dengan metode analitis. Nah, anak-anakku, coba sesudah ibu terangkan, saya harapkan kalian untuk berdiskusi selama 30 menit. Setelah 30 menit kalian berdiskusi, maka mari kita simpulkan bersama-sama, yaitu setelah adanya revolusi yang ada di Eropa, maka kesimpulan yang ada, masyarakat sudah mengenal adanya hak asasi manusia dan mengenal adanya hukum. Kemudian yang kedua, bahwa ciri-ciri sosiologi ini ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non etis. Nah, sebagai penutup, pelajari materi berikutnya, yaitu hakikat sosiologi dan objek kajian sosiologi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.